My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Rekan-rekan Amerika saya, perang di Afghanistan sekarang telah berakhir. Saya, presiden keempat yang harus menghadapi masalah apakah dan kapan harus mengakhiri perang ini. Ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya membuat komitmen kepada rakyat Amerika bahwa saya akan mengakhiri perang ini. Hari ini, saya menghormati komitmen itu. Sudah waktunya untuk jujur dengan rakyat Amerika lagi. Kami tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, saya menolak mengirim generasi putra dan putri Amerika lainnya untuk berperang yang seharusnya sudah lama berakhir. Setelah lebih dari $2 triliun dihabiskan di Afghanistan, biaya yang diperkirakan para peneliti di Brown University yang diperkirakan mencapai 300 juta per hari selama 20 tahun di Afghanistan. Selama 2 dekade, Anda mengambil jumlah 1 triliun. Seperti yang dikatakan banyak orang, itu masih $150 juta sehari selama 2 dekade. Dan apa yang telah kita hilangkan sebagai konsekuensinya dalam hal peluang. Saya menolak untuk melanjutkan perang yang tidak lagi melayani kepentingan nasional untuk rakyat kita. Dan yang terpenting, setelah 800.000 orang Amerika bertugas di Afghanistan, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri itu. Layanan yang berani dan terhormat setelah 20.744 prajurit Amerika terluka dan hilangnya 2.461 personel Amerika, termasuk 13 nyawa hilang minggu ini. Saya menolak untuk membuka perang 1 dekade lagi di Afghanistan. Kita sudah terlalu lama menjadi bangsa yang berperang. Jika Anda berusia 20 tahun hari ini, Anda belum pernah mengenal Amerika yang damai. Jadi ketika saya mendengar bahwa kami dapat seharusnya melanjutkan apa yang disebut upaya tingkat rendah ini di Afghanistan dengan risiko rendah bagi anggota layanan kami. Dengan biaya rendah, saya tidak berpikir cukup banyak orang yang mengerti berapa banyak yang kami minta. I don't think enough people understand how much we've asked of the 1% of this country. 1% dari negara ini yang mengenakan seragam itu bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsa kita. Mungkin karena putra saya yang sudah meninggal, beliau bertugas di Irak selama 10 tahun. Sebelum itu, ya mungkin itu yang saya lihat selama bertahun-tahun sebagai senator, wakil presiden, dan presiden yang berpergian ke negara-negara ini. Banyak veteran kita dan keluarga mereka telah melalui neraka. Penempatan demi penempatan, berbulan-bulan dan bertahun-tahun jauh dari keluarga mereka. Melewatkan ulang tahun, peringatan, kursi kosong di hari libur, pejuang keuangan, perceraian, kehilangan anggota badan, cedera otak traumatis, stres pasca trauma. Kami melihatnya dalam perjuangan yang dialami banyak orang ketika mereka pulang. Kami melihatnya dalam tekanan pada keluarga dan pengasuh mereka. Kami melihatnya dalam ketegangan keluarga mereka ketika mereka tidak ada di sana. Kami melihatnya dalam kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas mereka. Biaya perang mereka akan bahwa sepanjang hidup mereka. Yang paling tragis, kita melihatnya dalam statistik yang mengejutkan dan mencengangkan yang seharusnya memberi jeda bagi siapa saja yang berpikir bahwa perang dapat menjadi kelas rendah, risiko rendah, atau biaya rendah. Rata-rata 18 veteran yang meninggal karena bunuh diri di setiap hari di Amerika. Bukan di tempat jauh, tapi di sini, di Amerika. Tidak ada tingkat rendah atau risiko rendah, biaya rendah tentang perang apapun. Saatnya untuk mengakhiri perang di Afghanistan. Saat kita menutup 20 tahun perang dan perselisihan dan rasa sakit dan pengorbanan. Inilah saatnya untuk melihat masa depan, bukan masa lalu. Untuk masa depan yang lebih aman, ke masa depan yang lebih aman. Untuk masa depan yang menghormati mereka yang telah melayani dan semua orang yang memberikan apa yang oleh Presiden Lincoln disebut sebagai pengabdian penuh terakhir. Saya memberikan kata-kata saya dengan sepenuh hati.
Saya percaya ini adalah keputusan yang bijaksana dan keputusan yang terbaik untuk Amerika. Terima kasih, Thank you. dan semoga Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita.